Jujur-jujuran kemana sampean? Ke orang pintar hadirin. Gak bakal aku nang kiai, gak bakalan. Urusan ngene pasti orang pintar. Pintar apa? Pintar nebak. Iya, usaha turun kemana? Ke orang pintar. Dan orang pintar itu juga nebak. Paling ngomongnya gini, sampean kena sihir iki. Loh, sapa sing nyihir? Oh, gak iso tak kandhani. Kalau saya bilang orangnya siapa, sihirnya datang ke saya nanti. Ancene gak ero. Hadratul Qur'an, para habaib, para asyidri wa khusubil dzikri, kepada yang mulia akhina fillah Al-Habib Abdurrahman bin Saleh Maula Khailah, Al-Ustaz Hasan Fatani, dan semua para hadirin, para rawuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di majelis yang mulia ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, limpahan karunia, diparingi sehat walafiat jasadiyah, rohaniyah. Mudah-mudahan kesehatan yang diberi oleh Allah kita pergunakan untuk ketaatan taqarrub kepadanya. Mudah-mudahan yang hadir diparingi sehat walafiat, panjang umur, istiqomah. Mudah-mudahan tidak keluar dari majelis yang mulia ini kecuali dosa kita telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, betapa mulianya majelis sholawat kepada Nabi Muhammad, majelis di mana dibacakan di situ syama'il Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan majelis tersebut bisa menjadi harum sebagaimana perkataan Al-Habibul Imam Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Beliau mengatakan wa bi'arfi dzikrihi tatayyabatil majalis wal mahafil. Dengan penyebutan manusia yang mulia, maka majelis tersebut menjadi mulia, nama kita menjadi harum, maqam kita dinaikkan oleh Allah, dosa kita diampuni karena berkat majelis yang intima menyambung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, kita sekarang berada di bulan yang mulia, bulan kedua daripada bulan Hijriah, yaitu bulan Safar. Bulan di mana Safar menjadi mulia ketika datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalah arti dunia ini kalau tidak ada Nabi Muhammad? Apalah arti umat ini kalau tidak ada Rasul sallallahu alaihi wasallam? Sampai ulama mengatakan di antara pemberian yang Allah berikan kepada umat manusia, di situ ada namanya fadl ikhtisas. Fadl ikhtisas itu kemuliaan khusus. Seperti contohnya ketika kita melihat masjid dimanapun sama hadirin. Jangan lihat masjid di Malang, masjid di sini, masjid di Jogja, semua makomnya sama di mata Allah. Tapi ada fadl ikhtisas, kemuliaan yang khusus kepada satu masjid, yaitu 3: Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjid Al-Aqsa. Ini tidak ada yang menyamai kedudukannya, bahkan sholat di situ pahalanya seperti 1000 sholat sunnah di masjid yang lain. Umat juga begitu, umat para nabi sama, umat Nabi Isa, umat Nabi Musa, umat Nabi Ibrahim. Tapi ada fadl ikhtisas, kemuliaan khusus, yaitu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bi akramir rusli kunna akramal umami. Karena sebab Rasul yang mulia, maka menjadilah kita umat yang paling mulia, umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka umat sebelum Kanjeng Nabi niku umat jahiliyah, yang mana Allah Subhanahu wa taala betul-betul mengatakan di dalam Al-Quran penyebutan jahiliyah itu 4 kali. Rasul sallallahu alaihi wasallam sangat tidak suka dengan perbuatan jahiliyah. Mana di situ kita mengetahui ada beberapa riwayat kebiasaan-kebiasaan jahiliyah, seperti contohnya mereka ada pernikahan-pernikahan yang tidak diperbolehkan, seperti akad-akad transaksi yang dilarang, termasuk juga wa'dal banat. Wa'dal banat itu mengubur bayi perempuan hidup-hidup.
Sampai dikatakan wa idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim. Itu orang-orang jahiliyah hadirin, ketika diberi kabar gembira atas lahirnya anak perempuan, dhalla wajhuhu, wajahnya panas, merah, marah kepada Allah, enggak suka dengan takdir yang telah digariskan. Yatawara minal qaumi min su'i ma busyira bih, itu anak perempuan disembunyikan di satu masyarakat. Pilihannya hanya dua. Ayumsikuhu ala hunin am yadussuhu fit turab. Dibesarkan tapi dihinakan di masyarakat, atau dikubur hidup-hidup sebelum umur 6 tahun. Ala sa'a ma yahkumun, betul-betul jelek apa yang mereka hakimi. Yang mana zaman-zaman seperti ini sahabat sebelum masuk Islam juga pernah melakukan. Sayyidina Umar bin Khattab nate hadirin nggih kada yuga istri yang beliau yatawara minal qaumi, disembunyikan, dikasih kelambi-kelambi ini lanang, tapi seakan-akan ini anak laki-laki tapi perempuan. Karena Sayyidina Umar ini orang yang dikenal karena keberaniannya, akhirnya ketika umur 6 tahun yang dikenal di zaman jahiliyah dengan nama Banat Sudasiyah, anak umur 6 tahun, wayai dibunuh, wayai dipateni. Sayyidina Umar itu dan kitab disebutakan ngomong kepada istrinya, zayyiniha zayyiniha, ayo wes dandanono arek iki, hiasi anak ini, kasih wajah yang berseri-seri, karena hari ini adalah hari kematiannya, harus dipateni, kalau enggak saya merasa nista, hina sepanjang hidup. Ketika sama ibunya itu anak perempuan ini didandani, tapi ibu itu dandani dalam keadaan nangis, gak anaknya seneng hadirin. Kenapa gak tahu ditandani seperti dandanan perempuan selama umur 1 sampai 6 tahun dikasih baju-bajunya laki. Saat itu seneng, okay? Sampai anaknya ngomong, wahai ibu, ya ummah, wahai ibu, saya kira-kira diajak kemana sama abah? Mau dijak kemana kok ditandani ini? Ibunya sambil dandani itu sambil nangis. Gak tahu hari itu adalah hari kematian si putri tadi itu. Gak lama setelah itu aku ajak, kata Sayyidina Umar, anak perempuan ini ke Sohrok, padang pasir, yang mana saat itu anakku riang gembira. Gak tahu diajak keluar dipateni. Anakku tuh sangat senang, seakan-akan diajak ke tempat yang membahagiakan. Ketika sudah aku menemukan tempat yang layak untuk dibunuh, maka aku mengeduk Sohrok tadi itu, lubang untuk kematian si anak ini. Kemudian yang paling bikin aku miris, kata Sayyidina Umar, anak perempuanku ini juga ikut mengeduk atau menggali lubangnya sendiri. Setelah cukup dalam, aku katakan kepada anak perempuan, unzuri ilaiha, coba delok niku wis dalem, coba dilihat sudah dalam apa belum. Ketika dengan polosnya anak perempuan ini ngelihat ke bawah, aku dorong dari belakang. Ketika dorong dari belakang, aku tutupi, anaknya jerit, anaknya nangis, sampai akhirnya sudah gak ada lagi terdengar suara. Ini jahiliyah. Tapi subhanallah, berkat Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi sudah melarang namanya memendam anak perempuan hidup-hidup. Innallaha harrama alaikum uquqal ummahat wa wa'dal banat. Allah haramkan kepada kalian durhaka kepada kedua orang tua, atau orang tua mengkubur hidup-hidup anak perempuannya. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita dari perbuatan jahiliyah. Amin Allahumma. Hadirin hadirat para rawuh, Allah katakan kalimat jahiliyah dalam Al-Quran itu ada 4. Pertama, afa hukmal jahiliyati yabghun, apakah kamu ingin hukum ini yang berlaku seperti hukum jahiliyah, yang kuat yang menang, yang punya jabatan yang menang, yang punya uang yang bisa berkuasa? Ini Allah sebutkan kalimat jahiliyah yang pertama. Yang kedua, Allah menyebutkan tentang bagaimana hiasan perempuan. Wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula.
Dan hendaknya perempuan tadi itu berdiam di rumah. Perempuan itu semakin sembunyi semakin mulia. Semakin tertutup semakin mulia, semakin kebuka semakin gak mulia. Makanya kan kita fikir itu disebutkan ketika perempuan ini sholat Idul Fitri, Idul Adha, boleh nggak Idul Fitri, Idul Adha perempuan sholat? Di fikir disebutkan boleh dengan syarat satu, aman dari fitnah. Kedua, kalau bisa perempuan-perempuan yang tidak diminati, yang sahabat itu jangan, yang pemudi-pemudi masih cantik-cantik belia, jangan hadirin. Kenapa? Karena menimbulkan fitnah. Tapi sekarang justru yang tua-tua di rumah, yang muda-muda keluar, masya Allah dandan di luar, kadang pakai mukena yang di jalan. Ini kan karena mereka ketidaktahuan mereka, kejahilan mereka kepada ilmu agama. Lah, tabarrujal jahiliyatil ula, bagaimana berhias orang-orang jahiliyah tadi itu dengan hiasan yang naudzubillah seperti zaman saat ini hadirin. Zaman sekarang bagaimana hiasan perempuan sudah nggak ada malu hadirin. Zaman semakin lama semakin bobrok. Dulu itu lipstik warnanya merah tok abang. Saat ini yo macem-macem, ono merah maron, ono pink, ada yang kayak ungu, kayak bengkak ngono. Tapi sudah, ini zaman akhir. Iya. La tattabi'unna sanana man qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in. Kata Nabi, kalian akan ikut tren mode sejengkal demi sejengkal, setapak demi setapak. Sampai kalau kalian disuruh untuk loncat ke lubang biawak yang menjerumuskan, kalian akan loncat. Sudah ngikuti tren. Apalagi perempuan kalau sudah dandan, masya Allah, ujung rambut sampai ujung kaki hadirin. Rambut rebonding, semuting. Jenengan gak tahu semuting, dia kayak semut hadirin ini. Belum lagi alis. Alis ini fondasi dirubah, dicukur entek, ditulis di atasnya. Bayangno, punyai pangeran sudah nggak laku buat mereka. Belum lagi bulu mata, belum lagi yang di dalam mata apa namanya, softland. Belum lagi hidung ditindik, tak kira jerawat, tindik gini tembus gini macem-macem. Belum lagi bibir disuntik di silikon, cek bagus sensual. Terus di sini, terus gigi dipageri, napa jenenge? Tekel napa? Bu behel, tak pikir tekel. Macem-macem. Tabarrujal jahiliyatil ula. Kalaupun butuh untuk berhias bagi siapa? Bagi perempuan untuk suaminya. Kalau misalkan mau berhias silahkan, untuk siapa? Untuk suami. Nyun sewu. Yang belikan bedak siapa? Suami. Yang bawa ke perawatan siapa? Suami. Yang berikan MS Glow sinten? Suami. Nggih, semua suami, tapi kok subhanallah dipakai bukan untuk suami. Suami nanti keri-keri. Nggih, barokah-barokai. Mambu-mambu Pak Pung, ayo terakhir. Balsem terakhir itu. Lah maka dari itu ada tabarrujal jahiliyatil ula. Yang ketiga, apa kata Allah tentang masalah jahiliyah? Allah katakan idja'alal ladzina kafaru fi qulubihimul hamiyata hamiyatal jahiliyah. Ketika Allah menjadikan orang-orang kafir itu kesombongannya kesombongan seperti orang jahiliyah. Kados saniki sekarang ini kalau sudah punya titel, nggih, sombongnya ke orang jahiliyah. Coba lihat sampean riwayat Abu Jahal. Nggih, sama enggak tahu aku sinten? Abu Jahal aku. Nah, itu seperti itu, persis seperti ini sekarang. Sekarang ini ada masalah sedikit mencoreng nama baik, kesombongannya keluar. Kok gak ro aku? Aku ini Bani Adam hati. Yo tahu. Makanya ya Allah, naudzubillah, kesombongan zaman sekarang sudah seperti kesombongan orang-orang jahiliyah. Al-Imam Ghazali mengatakan pemicu sombong asbabul takabbur sab'atun, ada 7 hadirin. 1, kita ringkas saja. Al-ilmu, sombong karena ilmu. Ini golongane kula Habib mboten masyaallah. Nggih. Orang kalau sudah punya ilmu biasanya sombong.
Makanya kalau tidak dibarengi dengan pendidikan dari guru atau tazkiyah, zikir, wirid, baca maulid, naudzubillah akan menjadi sombong. Kedua, amal, sombong karena amal. Ketiga, sombong karena nasab. Keempat, sombong karena harta. Kelima, sombong karena jabatan. Keenam, sombong karena kekuatan. Yang ketujuh paling sering, napa? Sombong karena bikafrotil atba, karena banyaknya followers. Oh iya, bayang followers itu bisa dituku loh, bisa dibeli loh sekarang. Kita kalau meninggal nggak bakal ada tahlil khusus followers itu buat nanti. Ya, coba yang sudah followers 1 juta, 2 juta itu nggak mau. Ketika dicoreng namanya atau dihinakan gak terima. Kamu nggak tahu saya, pengikut saya banyak. Pencemaran nama baik, tak takoi. Bertahan berapa tahun sih namamu? Kalau sudah wafat, nyun sewu paling mentok 40 dino hadirin. Iya. Kalau ulama nggih ada haul tahunan, nggih kan? Sampai hauliyat 1000 hari peringatan. Lah orang-orang yang kadang di luar yang punya konotasi agama itu yang gak terima namanya tercoreng, terus bertahan berapa hari? 40 hari. Mari peringatan 40 hilang namanya. Nama yang panjenengan pertahankan bertahun-tahun sampai karena hukum, sampai masuk TV. Berapa tahun sih namamu? Titelmu gak bakal ditaruh di batu nisan, gak bakalan. Wonten ditulis Profesor Dr. Sugiono misalnya nggih, M.Hum terakhir radhiyallahu anhu majma'in. Gak ada, kalau sudah meninggal titelnya sama, ALM Sugiono. Yang lain habis hadirin. Makanya jangan sombong karena bikathratil atba. Yang terakhir, yang keempat, Allah sebutkan yang namanya yadhunnuna billahi ghairal haqqi dhannal jahiliyah. Mereka menyangka dengan sesuatu yang tidak ada Allah ngajari, yaitu sangkaan-sangkaan jahiliyah. Lah sangkaan jahiliyah ini paling banyak terjadi di bulan Shofar. Apalagi sangkaan kita mengatakan Shofar itu bulan musibah, Shofar itu bulan bala. Kira dihitung tentang primbon, iku nogone mangap hadirin, ojo gawe pernikahan di sini, ojo iki. Lho sampe kok ero. SMS sampai malaikat sampai iki. Iya. Besok hujan gak hujan siapa yang tahu hadirin? Gak ada yang tahu. Makanya Nabi mengatakan salasun lazimatun li ummati, ada 3 yang umatku pasti punya di situ. Niki sifat. Napa? Yang pertama at-tiyaratu, menganggap sial. Banyak di sini, nggih. Jadi kan tahu kalau foto bertiga gak boleh, apa katanya? Takut ada yang meninggal satu. Dan yang meninggal berarti meninggalnya orang tergantung foto, bukan ajal. Ya kan gitu sangkaan. Arek wedok gak boleh apa? Nyapu malam-malam. Apa jare? Gak bakal datang jodohnya. Lah kadang yang nyapu siang yo gak teko maneh. Gak bisa seperti itu. Mungkin di Jawa Timur, saya sebutkan, saya dari Malang hadirin. Itu ada, kalau mungkin di sini nggak ada. Kalau sudah nikah, kalau sudah sama-sama mau nikah, ngelamar, terus salah satu dari keluarga ada yang meninggal, nggak boleh nikah di tahun itu, karena itu tahun berkabung, dirantosi sampai setahun. Kalau enggak, ya diakad di hadapan si mayit. Mungkin di sini nggak ada BBA, atau ada mungkin ya. Oh berarti di sini yang di Malang ketularan di sini mungkin aja. Loh saya tanya, lo kok harus berkabung sampai 1 tahun itu dari mana? Istri yang ditinggal mati oleh suaminya saja itu iddahnya 4 bulan 10 hari. Ketika diteliti itu baru tahu keringnya kesedihan perempuan setelah 4 bulan 10 hari. Lah ini anak sudah lamaran gak boleh nikah. Sampai kapan? Sampai 1 tahun. Sampai haulnya almarhum ini. Lah kalau terjadi zina siapa yang nanggung? Lah sangkaan-sangkaan gini, ini adalah sangkaan yadhunnuna billahi ghairul haqqi dhannal jahiliyah. Ini sangkaan-sangkaan jahiliyah hadirin. Apalagi hari Sabtu, pokoknya hari Sabtu hari naas hadirin.
Kados akhir bulan niki. Nggih, hari Rabu terakhir bulan Safar, Rabu napa? Wekasan, paling naas itu. Apakah betul fenomena seperti itu? Ada hadis. Ada hadis mengatakan Yaumul Arbi'a yaumu nahsin mustamir. Hari Rabu itu adalah hari nahs. Nahs itu lek sakniki naas. Naas itu bahasa Arab. Napa? Nahsin, hari sial. Ternyata ketika diteliti hadis ini dhaif, bahkan la hujjatalahu, tidak ada asal-asalnya, tidak ada asal muasalnya. Kalaupun ada, mengarah kepada siapa? Mengarah kepada ayat yang Allah katakan wa amma adun fa uhliku birihin sorsorin atiyah. Adapun kaum Ad itu dihancurkan oleh Allah dengan angin yang bertubi-tubi. Terus sakharaha alaihim sab'a layalin wa thamaniyata ayyamin husuma. Allah tiupkan kepada mereka angin kencang 7 malam 8 hari. Lah, tentafsir niku disebutakan 7 malam itu mulai hari Rabu ketemu Rabu depan. Ya coba Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, 7 malam 8 hari. Dari Rabu ke Rabu. Makanya sangkaan-sangkaan jahiliyah berawal dari sini. Tapi ternyata tidak, hadirin. Bahkan hadis disebutakan Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan kepada Abu Hurairah, innallaha khalaqas samawati, wahai Abu Hurairah, Allah menciptakan langit dan bumi ini hari Senin, kemudian menciptakan masalah air itu hari Selasa, dan Allah menciptakan nur itu hari Rabu. Makanya Allah ciptakan cahaya itu di hari Rabu. Kalau memang Rabu itu tempatnya bala dan musibah, gak mungkin Allah ciptakan cahaya itu di hari Rabu. Coba sampean tanglet Ustadz Habib. Orang kalau sudah masuk pondok pesantren, taklimnya dimulai hari apa? Rabu. Kenapa? Karena ilmu cahaya. Al-ilmu nurun, ilmu itu cahaya. Gak ada sangkaan seperti itu. Sampai dikatakan dalam sebuah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la adwa wala tiyarata wala hamata wala safara wala ghaula wala naw'a. La adwa, tidak ada penularan penyakit, enggak ada. Oke, tidak ada penularan penyakit. Kedua, wala tiyarata, tidak ada sangkaan sial. Oke, kalau dulu tuh dikatakan thair yatatayyarun, itu mereka mengundi nasib dengan burung. Orang jahiliyah itu kalau sudah mau keluar, mau safar, itu burung yang disangkar dikeluarin. Kalau burungnya keluar ke kanan, safarnya baik. Lek ke kiri, elek, jangan keluar. Lah sekarang ini dulu sempat tidak ada. Tapi biasanya gini-gini jahiliyah seperti ini munculnya pas sepak bola Piala Dunia, Argentina sama Brazil. Nanti buayanya kemana ini? Kalau ke kanan Argentina menang. Berarti se-Argentina ditentukan sama buaya ini. Wala hamata, tidak ada pertanda kematian. Ada burung camar, ono sing mati maring ini. Loh, kok tahu sampean? Nggih. Loh, kalau para aulia, Habib, para aulia beda. Allah buka kepadanya hijab, nggih. Di Sumenep itu ada namanya Habib Muhammad Al-Khirid. Sama saya masih korobo, tapi saya tidak menangi beliau. Ayahnya kakek saya. Terkenal di Madura itu orang soleh, cuma tidak mau viral. Orangnya humul. Itu terkenal di zaman itu koncone malaikat maut. Jadi kalau sudah ngomong sama istrinya, Dek atau Mas, Mama, itu sebelah yang sakit itu saniki. Maksudnya dicabutnya sekarang. Gak lama pengumuman innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kenapa? Karena wiridnya Masya Allah. Kemudian sholat malam yang genah. Orang kalau sudah disingkap oleh Allah, para aulia itu melihat batinnya seseorang seperti panjenengan lihat dohir. Saya melihat saya ada jerawatnya, ada tai lalatnya. Begitulah para aulia melihat batin panjenengan. Tapi jangan bahas aulia wis tambah viral malahan. Wala hamata. Kalau tidak ada pertanda kematian. Kalau di Madura, kalau ada hujan dalam keadaan panas, cerah,
masih hujan. Nggih, katanya apa? Oh, ono sing carok. Ya, ada yang carok terus ada yang meninggal. Ternyata diperiksa sak Madura ndak ono. Tidak ada. Ini sangkaan-sangkaan seperti ini. Wala hamata, tidak ada pertanda kematian. Wala sofaro, tidak ada musibah di bulan Sofar. Rasul sallallahu alaihi wasallam nikah dengan Sayyidatuna Khadijah bulan Sofar. Menikahkan putri tercinta beliau Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra di bulan Sofar. Kejadian perang Khaybar menang 6 lapis benteng bulan Sofar. Disuruh atau ditunjuknya Usama bin Zaid oleh Kanjeng Nabi untuk memerangi orang-orang Romawi ini ke bulan Sofar. Bulan Sofar bulan penuh kemuliaan. Sampai sama orang-orang itu diganti Sofar dengan Dhofar. Napa Dhofar? Bulan kemenangan. Jadi nggak ada lagi yang namanya Sofar bulan musibah. Wala ghaula, tidak ada namanya jin menampakkan dirinya. Tidak ada. Kalaupun itu namanya halusinasi. Kalaupun iya sedikit. Wa qalilun mahum, sedikit hadirin. Saya punya kitab namanya Alamul Jan, Alami Jin. Disebutkan kalau ada jin itu menampakkan dirinya kepada orang, ya, yang ditampakkan itu berarti disukai sama jin. Sampai jalan berdua nang kuburan, tahu-tahu ada pocong. Yang ngelihat cuma satu orang. Lu pocong. Kata konjone, "Mbok mana? Gak delok aku." Iya, pocong itu menampakkan ke panjenengan karena dia suka ke panjenengan. Iya, makanya delok jin alhamdulillah sampai delok jin berarti jalan gitu. Dan ternyata saelek-eleke manusa nyusewu tidak menghina ciptaan Allah. Mungkin ada manusia yang mukai mungkin irungnya kene be mata segini, saelek-eleke manusa paling cakepnya jin. Ayo, ono wong jomblo anak mahasiswa bilang, "Saat saya ditolak cinta berkali-kali, aku tak nikah ambek jin ae." Kok ndak tahu jin. Deloken jin niku. Ya, jadi ndak ada. Kalaupun iya, dia suka. Lah kalau misalkan seperti ini Habib, indigo atau tulang cendana atau mungkin punya indera ke-6. Sampean semerap indera, mungkin iki lho indera. Indera ke-6 seperti itu, nggih. Apakah betul? Betul, cuman sedikit. Nggih, sedikit. Kita mungkin pernah ketemu sama orang, nggih. Tapi kalau sudah dukun-dukun seperti itu gak punya indera, itu tebak-tebakan. Saya setuju. Loh, kita ini kadang hadirin hal semacam ini mudah untuk ditipu. Ayo, saya tanya. Jangan punya cincin yang perempuan, ibu-ibu gak ada cincin, kalung, atau sampean yang laki punya sepeda motor. Nyun sewu naudzubillah tiba-tiba hilang. Dicuri ta, ketelesut ta, tiba-tiba hilang. Kira-kira sampean datang ke Ustadz Habib Kiai mintakan doa biar ketemu atau ke orang pintar? Jujur-jujuran kemana sampean? Ke orang pintar hadirin. Gak bakal aku nang kiai, gak bakalan. Urusan ngene pasti orang pintar. Pintar apa? Pintar nebak. Iya, usaha turun kemana? Ke orang pintar. Dan orang pintar itu juga nebak. Paling ngomongnya gini, sampe kena sihir iki. Loh, sapa sing nyihir? Oh, gak iso tak kandhani. Kalau saya bilang orangnya siapa, sihirnya datang ke saya nanti. Ancene gak ero. Lah kamu kok mau dibodohi seperti itu? Coba kalau kita datang ke ulama, kan ada amalan, coba baca ini. Kalau ndak sampean mungkin dibacakno. Nggih. Yai, ngapunten sepeda motor tak parkir teng teras niku terus hilang. Ya sisik entar ya. Salat kiai 2 rakaat minta semoga ya Allah, hambamu dicoba oleh panjenengan, diambil sepeda motornya ya Allah, kembalikan ya Allah. Baru keluar ngambil kertas ditulisi. Iki le maca Yasin ya. 40 kali ojo nafas insyaallah. Hilang sepeda motor sawakmu hilang kabeh kan. Lah seperti ini kita tidak kembali kepada mereka para pewaris ilmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir wala ghaula wala nau'a, tidak ada tempat-tempat orbitnya bulan. Sampai-sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan Allahumma la tayra illa tayruk wala khaira illa khairuk. Ya Allah, tidak ada
anggapan sial kecuali kesialan yang panjenengan kirim kepada kami. Tidak ada kebaikan kecuali dari kebaikan panjenengan yang berikan kepada kami. Sudah, ya. Kalau sudah mau nikah minta tanggal, jangan lihat primbon. Delok primbon, gak pas iki, Pak. Nogone buntuti anu. Ke timur iki, biasanya udan. Kon kok ero sih? Iya. Minta kepada ulama, tanya, karena di situ Allah menciptakan cahaya di hari Rabu, Allah menciptakan langit dan bumi di hari Senin. Allah ciptakan yang namanya lautan, sungai, air itu di hari Selasa. Sampai dikatakan kalau mau minum obat mujarabnya hari Selasa. Karena dari riwayatnya. Oke, berarti kalau Rabu tak minum obat meninggal Habib. Yo ndak ada. Hanya afdholiyah saja. Oke, maka dari itu fa idza tatayyartum famdu, kalau panjenengan masih menganggap sial biarin, tolak itu semua. Dan semuanya ini at-tiyaratu ada di dalam sifat-sifat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi barokah nggih. Amin Allahumma. Hadirin para rawuh, ini yang pertama. Sampai jam berapa? Wis, cukup dari Malang saya. Lanjut ya. Yang kedua, wal hasadu. Hasud. Orang itu kata Nabi, umatku tuh pasti punya hasud. Pasti punya sifat namanya iri. Likulli dzi ni'matin mahsud. Orang punya nikmat itu banyak yang hasud. Hati-hati. Hati-hati. Kalau kita ngelihat afdol mana, update status, curhat urusan musibah, apa nampak no rezeki. Lek bagus mana, mending musibah wae. Kalau rezeki banyak yang hasud hadirin. Dan jarang. Innal insana khuliqa halu'a, idza massahu syarru jazua. Lek kena musibah, waduh. Sak kampung ru. Pilek gitu. Update status pilek. Lah apa kan update status pilek itu? Iya. Apalagi wetok-wetok mari tukaran mbek bojone. Kalau memang itu maumu ya sudah. Gopo status ini. Satu kampung bingung. Nggih. Terus, tapi kalau kita update itu adalah kenikmatan, hati-hati, banyak mata-mata yang iri di situ hadirin. Ada namanya ain. Ain itu betul penyakit ain dari mata yang iri. Hati-hati kalau motret anak yang lucu, apalagi anaknya orang, tutu anak dhewe dipotret anake wong diposting. Dosa panjenengan ndak boleh gitu. Tapi jarang. Biasanya sing lanang model-model sing dipacangi foto mbek bojone. Iya, foto sama istrinya di update status my love my heart. Lho lah apa? Nawarno bojomu nang wong liya iki apa ge apa? Iya, di situ ada mata yang iri. Tak delok, "Lho putih ya bojone yo." Gak nyongko. Biyen lemu ngene, Pak, saniki. Lah itu loh, siapa yang nawarkan panjenengan? Jangan. My heart, tanpamu aku gak bakal hidup. Loh, gak hidup, gak mangan aku. Jangan hadirin, di situ banyak mata-mata yang hasud, naudzubillah. Makanya hati-hati. Dan orang hasud itu larinya akan ke sihir. Lihat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang disihir oleh imra'atul Labid, anak perempuannya Labid. Gara-gara lihat Kanjeng Nabi anak muda yang dakwah banyak pengikutnya. Sedangkan orang-orang jahiliyah seperti Abu Jahal, Abu Lahab semuanya berdakwah kepada kekafiran, tapi yang ikut sedikit. Nabi anak muda, tiba-tiba pengikutnya banyak, iri. Akhirnya diikat 11 ikatan, dimasukkan ke sumur. Dan kitab Asy-Syifa itu disebutkan sama Jibril, diangkat, dibacakan Al-Falaq An-Nas. Al-Falaq 5 ayat, An-Nas 6 ayat. Qul a'udzu birabbil falaq, kebuka 1. Min syarri ma khalaq, kebuka 2. Terus terakhir apa? Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad, dan aku berlindung dari nafatsat, tiupan-tiupan perempuan. Ingat dulu, yang sampun sepuh biasanya lambangi orang kena sihir napa? Ya. Kena apa? Kena tiupan, nafatsat niku hadirin. Kembali ketika nafatsat kepada siapa? Wa min syarri hasidin idza
hasad. Ketika orang hasud, ketika dia tidak bisa mengambil apa yang jadi keinginannya, akan lari kepada sihir. Nyun sewu jenengan sombong gak bakal disihir. Jenengan congkak keras gak bakal disihir. Tapi lek hasud, ada orang hasud, sampean iri, hati-hati. Jenengan medit gak bakal disihir. Lek medit gak apa-apa disihir ya. Medit itu tambah penyakit hadirin. Gak apa-apa disihir saya sini. Jadi kalau hasud itu saya pernah hadirin mau ngontrak di satu perumahan gitu, sudah deal sama ibunya itu harga waktu itu, terus saya bilang, "Ibu, nyun sewu saya cat ulang." Karena banyak tulisan orat-orat anak-anaknya dia. "Oh, monggo Ustaz, monggo." Pas saya mau ngecat itu, ya Allah, gak mentolo hadirin. Tulisannya, "Papa cepat sembuh ya. Papa, kami tunggu, jangan di rumah sakit terus, adik kangen." Kok banyak papa sakit? Saya tanya, "Kenapa? Oh, suami panjenengan kenapa?" Dibilang, "Meninggal Ustaz." "Loh, kenapa kok meninggal?" "Sakit gak ketahuan gara-gara naik jabatan di kantor." Banyak yang hasut, tiba-tiba sakit gak tahu, kok tiba-tiba ada paku di paha, paku cor. Yuk, dioperasi. Di dada tahu-tahu ada paku, gak jelas. Kenapa? Sihir. Ada yang hasut. Lah orang tidak akan hasut kecuali melihat nikmat dahulu. Enak yo, enak yo. Gak mungkin kena jatuh, enak yo. Gak mungkin tabrakan, enak tabrakan yo. Gak mungkin ketika ada nikmat, waduh enak yo. Itu hasut. Mudah-mudahan kita selamat dari sifat hasut tersebut. Amin ya rabbal. Yang terakhir, wa su'udzon. Su'udzon, sifat yang ada di dalam umat Kanjeng Nabi ya su'udzon. Buruk sangka itu biasa. Bahkan di dalam kitab disebutkan al-mu'min mir'atul mu'min. Mu'min itu cermin dari mukmin yang lain. Al-Habib Imam Abdullah bin Husain bin Thahir, beliau mengatakan di antara makna al-mu'min mir'atul mu'min niku lek panjenengan ngelihat orang bisa mantul ke panjenengan dari su'udzon ini. Contoh ya, contoh hadir tahlilan misalkan, ketika panjenengan mau hadir ada Pak Giono di kono. Pak Giono ini gak seneng sampean. Ono wong iki rek males aku. Ternyata kata beliau dulu gak seneng dengan panjenengan. Akhirnya mantul. Ngoten lho. Oh, gak ono wong iki rek. Pak Giono ngomong, "Teko maneh wong iki." Lah itu lho, akhirnya mantul hadirin. Dari situ kita belajar noto hati. Kalau mau hadir itu tata. Siapapun ya Allah yang saya nggak suka, saya akan hadir. Saya akan usahakan semua saya suka, saya cintai. Ketika panjenengan datang, orang hati ini jembar gara-gara panjenengan jembar dulu. Kan kadang gitu. Males lek wong iku ngomong tok kedabrus. Ternyata di sana dulu hadirin yang ngomong. Wong iki rek sing medhit iki teko maneh. Nah gitu biasa. Mantul hadirin, itu makna al-mu'min mir'atul mu'min. Apa solusinya? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam terakhir, faqala rajulun fama yuthibuhunna ya Rasulullah mimman kunna fihi. Kalau kita terjangkit yang tiga ini apa solusinya? Punya sifat napa? Menganggap sial, punya sifat hasud, punya sifat suudzon. Kata Nabi, wa idza hasadta fastaghfir. Panjenengan punya sifat hasud, sing kata istighfar. Kita istighfar gak usah muluk-muluk. Metetong astagfirullah. Paling 10 turu sampean. Iya, gak apa-apa kelas kula kala panjenengan kanan tasbih, kiri HP. Gak apa-apa. Astagfirullahaladzim ini. Gak apa-apa. Kelas kula kala panjenengan. Iya. Nanti suatu saat HP akan didekek, baru akan akan fokus dengan hati yang hadir. Tapi tahu-tahu meteteng. Astagfirullah. Waduh. 20 ngene. Hilang wis. Khusyuk tak turu paling. Kedua, fastaghfir. Wa idza dhananta fala tuhaqqik. Kalau suudzon jangan dituruti, ditolak. Karena suudzon ini ketika dituruti akan menjadi sifat namanya hikid. Hikid itu benci.
Lah kalau sudah hikit baru akan terrealisasi dengan amal perbuatan. Jadi kalau suudzon mungkin gini. Ya, sampai Imam Sya'roni mengatakan kasih alasan orang-orang teman panjenengan sama muslim 70 udzur. Tahu-tahu teko ngamuk. Wah kon. Oh, mungkin ada masalah di rumah tangganya. Oh, paling kena tilang paling. Oh, paling ini 70 alasan hadirin. Meskipun wangel lho niku. Sulit. Tapi kalau enggak yang namanya riyadhah seperti ini enggak bisa. Lah riyadhah ini seperti ini. Riyadhah ini bukan puasa 40 hari mute, gak mangan iwak. Tempe tahu nggih. Kene ireng, kurang turu iku. Iya. Dulu di Surabaya ada namanya Habib, saya lupa namanya, Habib Ghazi Ba'agil. Pinter, alim, cuma ndak mau diketahui. Dia pinter ilmu nujum, Habib. Warisan orang-orang dulu. Ada satu orang datang ke pondok. Nyun sewu, ada kan mata itu ada kantongnya hitam. Terus kalau diajak ngomong gak nyaut, ini tok. Kata orang tuanya, Ustaz doakan kena sihir. Lu kok tahu sama kena sihir? Saya datang ke dukun, diambilkan sama tukang dukun ndok. Terus dianukan ke badannya, dibuka ada jarum, ada silet, macam-macam. Tapi sembuh 3 hari, kumat lagi Ustaz. Saya datang ke dukun itu lagi, sama keluarnya seperti itu. Terus gimana solusinya? Ya saya bilang, saya bukan ahli gitu-gitu Pak. Dia tak ceramani 3 jam ya aku kuat. Tapi lek suruh gini-gini aku gak ahli nih. Terus saya bawa ke situ, ke Habib Ghazi itu hadirin. Ketika bawa ke Habib Ghazi, gak dilihat, ini cuma tanya ono namanya siapa, nama ibunya siapa. Wes ditulis sama beliau kayak direkam gitu. Wes kata beliau gini, Ustadz, belikan sari kurma 5 botol. Dibuang botolnya, diganti ke plastik, suruh minum 1 hari 1 kantong itu, 1 botol itu. Saya tanya, sakit apa itu Beb? Gak sakit, gak kena sihir, gak. Kenapa? Kurang darah. Kurang darah itu. Gara-gara riyadhah itu mang. Yo, puasa mute, naga geni. Lha apa naga geni sampai niki? Allah ciptakan yang namanya ikan, kambing, enak iki gak. Riyadhah ku iki. Tujuanmu apa sih? Iso ngilang. Biar bisa di kamar mandine wong wedok iku. Apa tujuanmu? Gak ada. Riyadhah itu begini. Ketika dihina sabar. Wangel loh hadirin. Dicaci menang. Waduh, hebat. Sampai tabi'in itu pernah mengatakan kepada temannya, aku tuh masih punya sifat sombong. Biar hilang ya apa? Ya apa Pak? Ngene. Kita masuk ke pasar di jalan yang berbeda. Aku kanan lewat pintu kanan, kamu lewat pintu kiri. Nanti ketika di tengah-tengah pasar, kamu caci maki saya. Kamu bilang, penipu. Di banyaknya orang. Biar hati ini keinjak iki riyadhah iki. Kata temen yang ojo wis gak tega, gak apa-apa aku sing njaluk iki. Saya nyoba hadirin masuk. Ketika sampai tengah-tengah pasar iki ngomong, "Weh, ya fasik. Wong fasik." Orang semua mata tertuju kepada sahabat ini. Menang, tapi kan gregetan. Lah iku riyadhah hadirin, iku riyadhah. Dia omongnya gak terima ya bukan riyadhah. Dirasani gak terima. Sopo sing ngrasani? Manusia itu bakal dirasani ya bakal ngerasani. Ibnu Sirin ditanya, Ibnu Sirin, saya pengen tahu tempat yang aman dan dirasani orang. Ada, ono. Di mana? Fa akhadha biyadihi, diambil tangannya kemana? Ke kuburan. Di gini. Kalau sudah meninggal gak dirasani. Kita hidup bakal dirasani biasa, ngerasani iya. Ketika dirasani gak kalong hadirin, ono mari dirasani irungi putul. Gak ada, gak berkurang. Nah, seperti itu riyadhah. Diomongi gak enak, sabar. Difitnah, sabar. Tapi dengan seperti itu naik, iya, naik. Orang itu dilihat baik itu bukan dengan sholat 5 waktu di masjid, bukan itu.
tahu orang itu benar enak bagus apa tidak hatinya ketika diobong. Kayak kayu gahru. Bedanya sama kayu bakar apa? Wong dohire podo. Nah, kalau kayu gahru itu dibakar wangi. Kalau kayu bakar dibakar gosong. Pengen tahu orang itu coba dibakar, dibuat ngamuk. Ya dibuat ngamuk meso-meso, kayu bakar, murah ini. 200.000 sak truk. Iya. Tapi ketika dibuat ngamuk, astagfirullahaladzim. Saya maafkan. Nah, ini kayu gahru ini. Iya, 2 juta nih hadirin. Iya, bisa hubungi saya kalau mau beli ini. Itu gitu-gitu hadirin biar tahu apa bedanya kayu gahru dengan kayu bakar. Kapan? Ketika diobong. Mungkin manfaat ya. Mudah-mudahan kita diberi oleh Allah keberkahan. Allah jadikan kita semuanya hamba-hamba yang terbaik, hamba-hamba yang muflihin, hamba-hamba yang at-tawwabin, orang-orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas kekurangannya dan kelebihannya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.